Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabik Aurora, NIM 103 dari Blok 2 Geologi Teknik. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai analisis kestabilan lereng menggunakan aplikasi PACE2. Yang pertama di sini adalah menyiapkan data yang akan digunakan. Di sini data berupa Excel. Di sini yang pertama ada 3 kondisi yang nantinya kita kerjakan di aplikasi dan juga beberapa data yang kita perlukan. Kemudian langsung saja kita masuk ke aplikasi. Yang pertama kita klik ini dulu, new, muncul seperti ini. Kemudian kita ke boundaries, kemudian add external, kemudian coordinate table. Kita copy koordinat yang pertama, copy, kemudian oke saja sampai muncul seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita add untuk koordinat untuk material yang kedua dengan cara boundaries, kemudian add material, kemudian sama seperti sebelumnya, klik kanan, kita copy lagi koordinatnya, copy, kemudian paste. Nah, jadi seperti ini teman-teman, tinggal kita klik kanan, kemudian done. Nah, di sini selanjutnya adalah menandai setiap materialnya. Untuk yang pertama di sini kan sudah ada penunjuknya, ini material yang pertama. Untuk ini kan belum ada ya teman-teman. Jadi kita tandai dulu dengan cara klik kanan. Kemudian assign material, kita pilih material yang kedua. Kemudian selanjutnya adalah memasukkan nilai parameter dari batuannya. Caranya adalah yang pertama ini di materialnya klik kanan, kemudian ke material properties. Kita tunggu sebentar. Nah, karena yang pertama kita define adalah material yang pertama, jadi nggak usah kita rename lagi. Dan untuk isi dari si define material properties ini bisa kita lihat di Excel ya teman-teman, yang ini. Untuk initial elemen loadingnya itu field stress and body force. Untuk unit weight-nya 0,0187. Langsung kita masukin aja. Ini field stress, kemudian ini 0,0187. Kemudian untuk elastis type-nya kita isi yang isotropic. Untuk yang modulusnya 6540, Poisson ratio-nya 0,33. Dan di sini untuk failure kriterianya kita pakai yang generalized Hawk-Brown sesuai yang di Excel ya teman-teman. Nah, ini. Kemudian kita masukkan, kita pilih yang CSI yang ini sampai muncul seperti ini. Kemudian untuk angka-angka yang di sini bisa kita rubah sesuai dengan ketentuan yang di soal. Ini intak CS 40, KSI 55, 40, kemudian KSI-nya 55, ini 9, ini 0,7. Dan ini di uncheck aja, klik OK. Kemudian ya bagian material type kita ganti plastis dan kita pilih OK. Nah, untuk yang kedua di sini untuk material yang kedua bisa kita define juga material properties. Kemudian yang ini masih sama ya teman-teman. Untuk unit weight-nya 0,0296. Elastisnya masih isotopik. Kemudian yang modulusnya 12.120. Kemudian ini 0,28. Ini sama seperti sebelumnya, kita masukkan GSI-nya. Untuk GSI-nya di sini ada 5764, 5764. Terus ini uncheck aja, oke. Sini diganti plastis. Cek dulu teman-teman, oke. Kemudian saja kita ke menu mesh. Yang ini mesh setup. Oke aja. Ulang lagi mesh setup. Nah, kita ganti mesh type-nya menjadi uniform. Ini menjadi 6 node. Kemudian
Oke aja. Selanjutnya kita ke mesh lagi, kemudian kita ke discrete mesh. Oke, sama muncul seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita menghilangkan garis-garis segitiga yang ada di lerengnya. Karena kita mau menganalisis lereng di bagian permukaan, ya maka kita hilangkan yang di bagian permukaan. Caranya gimana? Yang pertama displacement, kemudian yang free. Terus kita blok aja yang mau kita hilangkan ini. Klik enter. Terus lakukan di semua permukaan. Nah, langsung di enter aja. Dan ini tertinggal sedikit. Oke, setelah sudah selesai, dan kita melakukan analisis di bagian permukaannya. Yang pertama kita ke loading terlebih dahulu, dan ke field stress. Nah, di sini kemudian diganti menjadi gravity. Kita cek yang ini, kemudian kita oke. Kemudian kita ke analisis ke project setting. Ke stress analysnya kita ganti yang maximum number menjadi 100. Kemudian kita ke strength reduction, kita checklist, kemudian oke, selanjutnya kita ke analisis lagi, kemudian ke compute. Kita save dulu ya teman-teman. Base 2, save aja. Nah, kita tunggu. Baik, setelah compute-nya selesai, kita ke analisis lagi, terus kita ke interpret. Tunggu sampai next aja. Oke. Habis itu kita pilih bagian sini yang select data view itu menjadi total displacement. Kita ulangi lagi sampai seperti ini. Kemudian kita pilih yang display deformation contour. Ini menunjukkan bagaimana pergerakan lereng ketika terjadi keruntuhan. Kemudian di sini juga kita bisa menunjukkan display deformation vector. Nah, ini panah ini menunjukkan arah dari pergerakan massa batuan kalau terjadi keruntuhan. Nah, ini merupakan proses untuk kondisi yang pertama atau dalam kondisi yang normal. Untuk kondisi yang kedua, kita kembali ke bagian ini. Kemudian kita ke boundaries, kita ke add material lagi. Oke. Kemudian setelah add material, kemudian kita ke klik kanan, circle, terus kemudian kita ke center radius, kita ganti menjadi 1,5. Oke, nah sampai seperti ini. Terus kita tentukan kita mau naruh si lingkaran ini atau si tunnel ini di yang mana. Alangkah lebih baiknya itu dia di batas dua material ini. Saya mau naruh di sini. Oke. Kemudian klik kanan sebelah sini, kita pilih saya material. Oke, ini juga terpilih. Maaf. Material lagi escape. Oke, kemudian ini merupakan bentuk kondisi yang kedua atau kondisi ketika lerengnya ini dipasangi oleh tunnel atau terowongan bawah permukaan. Kemudian selanjutnya kondisi yang ketiga adalah ketika si tunnelnya itu diberi support atau bolt. Yang pertama di sini kita ke bagian support dulu, terus add bolt pattern, kemudian oke.
Kemudian kita tambahkan, kita klik dulu ini dari sini. Oke, kemudian kita klik kanan, flip angle, ini kita putar aja setengah lingkaran ya teman-teman. Oke, sampai sini. Klik kanan. Oke. Kemudian kita ke mesh. Terus kita ke mesh setup. Ini untuk formatnya masih sama seperti yang sebelumnya. Terus kita ke mesh lagi. Terus ke discrete mesh. Nah, sampai muncul seperti ini. Kemudian kita ke support, ke add liner. Oke. Terus kemudian kita pencet garis di antara titik ini sampai habis tengah lingkaran. Oke, setelah itu kita klik kanan sekali, kita down selection. Oke, setelah itu kita ke analis lagi teman-teman, ke analis, terus kita ke project setting lagi. Untuk formatnya sama ya seperti yang tadi, nggak usah dirubah-rubah lagi. Oke, kemudian kita ke analis lagi, kita ke compute lagi. Yes, exit. Oke, kita tunggu lagi teman-teman. Oke, selanjutnya setelah kita compute, kemudian kita ke analisis lagi, ke interpret. Kita tunggu sebentar. Sampai muncul seperti ini, terus kita rubah yang cell data view ke total displacement. Kemudian kita aktifkan lagi si display type n, bukan yang ini. Oh, maaf, saya pencet yang ini dan juga yang ini. Itu jadi kurang lebih sama ya teman-teman. Ini dia menunjukkan si arah gerakan layarnya ketika runtuh ke arah mana. Mungkin sekian tutorial yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.